Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya, padahal deretan warung kaki lima di pinggir jalan masih menyala seperti hari-hari sebelumnya. Asap dari panggangan arang bercampur dengan aroma sambal dan minyak panas, tapi tidak cukup kuat untuk menarik pembeli. Warung pecel lele milik Raka tetap sepi. Di papan menunya tertulis jelas, pecel lele Lamongan, ayam goreng, bebek goreng, tahu tempe, lalapan segar, dan sambal khas yang ia racik sendiri dengan campuran kunyit dan terasi. Semua tampak lengkap seperti warung lain. Bahkan rasanya tidak kalah. Tapi entah kenapa, pelanggan lebih memilih warung sebelah yang selalu ramai. Raka duduk di bangku plastik, menatap jalanan yang mulai lengang. Sesekali motor lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Arang di tungku mulai meredup, seperti harapannya yang ikut menipis. Sepi lagi, suara lirih datang dari belakang. Itu Seno, temannya sejak kecil yang kadang membantu di warung. Raka hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan sesuatu yang sudah berulang setiap hari. Udah berapa hari kayak gini? Bulan? Jawab Raka singkat. Sejak harga bahan naik, orang pada irit. Yang biasa makan di sini sekarang masak sendiri di rumah. Seno terdiam. Ia tahu kondisi Raka bukan sekadar sepi biasa. Utang bahan baku menumpuk, listrik hampir diputus, dan beberapa kali Raka terpaksa menjual peralatan dapur untuk bertahan. Di atas meja, beberapa potong ayam dan lele masih tersisa, dingin dan tak tersentuh. Raka menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. Aku udah coba semua, no. Ganti sambal, tambah menu, bahkan nurunin harga. Tapi tetap aja gak ada perubahan. Seno mendekat, duduk di sebelahnya. Wajahnya terlihat ragu, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi masih menimbang. Ada cara lain, ucapnya akhirnya, pelan. Raka menoleh, sedikit heran. Cara apa? Seno tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Suasana jalan sudah semakin sunyi, hanya suara angin dan sesekali kendaraan lewat. Cara biar warung lo rame. Bukan rame biasa, tapi gak pernah sepi. Raka tersenyum tipis, menganggap itu hanya candaan. Kalau ada cara kayak gitu, semua orang udah kaya dari dulu. Seno menggeleng pelan. Gue serius. Nada suaranya berbeda, tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang membuat Raka berhenti tersenyum. Pesugihan. Kata itu jatuh begitu saja, tapi terasa berat. Raka langsung mengerutkan kening. Lo bercanda? Enggak, jawab Seno cepat. Gue kenal orang yang pernah jalanin. Dulu warungnya kecil, sekarang punya cabang di mana-mana. Selalu rame, tiap hari. Raka diam. Ia ingin menolak, tapi dalam kepalanya mulai terbayang kemungkinan. Warung ramai, uang lancar, hidup kembali normal. Risikonya, tanya Raka akhirnya. Seno menatapnya cukup lama sebelum menjawab.
Selalu ada harga yang harus dibayar. Tapi di awal, gak berat. Angin malam berhembus lebih kencang, membuat plastik-plastik di sekitar warung berdesir pelan. Raka kembali melihat Tungku yang hampir mati, lalu ke jalan yang kosong. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menolak. Ia hanya terdiam, seolah sedang menimbang sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Malam berikutnya, warung kembali sepi. Tidak ada yang berubah. Raka masih berdiri di depan Tungku, membolak-balik lele yang sebenarnya tidak perlu dibolak lagi. Ia hanya butuh sesuatu untuk dilakukan agar pikirannya tidak terus kembali pada satu kata yang sejak kemarin menempel di kepalanya. Pesugihan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin ditolak, semakin jelas terdengar. Bahkan saat ia menutup warung lebih awal malam itu, pikirannya justru semakin penuh. Seno datang lagi, seperti sudah tahu Raka belum benar-benar melupakan pembicaraan mereka. Masih kepikiran, tanyanya tanpa basa-basi. Raka tidak langsung menjawab. Ia duduk di bangku, mengelap tangannya dengan lap yang sudah kusam. Kalau gue bilang iya, lo bakal ngapain? Balasnya datar. Seno tidak tersenyum. Gue kenalin ke orangnya. Hening sejenak. Tidak ada suara selain dengungan lampu jalan dan angin yang sesekali membawa bau sisa gorengan. Ini bukan hal main-main, no, kata Raka akhirnya. Gue gak mau tiba-tiba aneh-aneh. Makanya gue bilang, ada tahapnya. Gak langsung yang berat. Seno sedikit mendekat. Awalnya cuma ritual biasa. Pakai sesajen. Paling mentok ayam cemani. Raka mengernyit. Ayam cemani. Iya. Atau kambing hitam kalau mau lebih cepat hasilnya. Tapi itu pilihan. Raka menunduk. Ia bukan orang yang percaya hal-hal seperti itu sebelumnya. Tapi keadaan membuat batas antara masuk akal dan tidak menjadi semakin tipis. Kalau gue nolak di tengah jalan. Seno menarik napas. Jangan mulai kalau gak siap lanjut. Jawaban itu tidak menenangkan, justru membuat suasana semakin berat. Malam itu mereka pergi, bukan ke tempat ramai, bukan juga ke tempat yang biasa didatangi orang. Jalanan semakin sempit, lampu semakin jarang, dan akhirnya hanya tersisa gelap yang ditembus oleh sorot lampu motor. Mereka berhenti di sebuah rumah tua di pinggir kebun. Tidak ada pagar, hanya pohon-pohon tinggi yang berdiri diam tanpa suara. Udara di sana terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi. Seorang pria tua keluar dari dalam rumah tanpa dipanggil. Wajahnya datar, sorot matanya sulit ditebak. "Kamu yang mau usaha?" Tanyanya langsung ke Raka. Raka sempat ragu menjawab, tapi akhirnya mengangguk pelan. Pria itu tidak banyak bicara. Ia hanya mempersilakan mereka masuk. Di dalam, ruangan terasa pengap dengan bau dupa yang menyengat. Beberapa benda aneh tersusun di sudut ruangan, sebagian tertutup kain hitam. "Usahamu makanan?" tanya pria itu lagi. "Pecel lele, lamongan," jawab Raka singkat. Pria itu mengangguk, seolah sudah biasa mendengar jawaban seperti itu. "Kalau kamu ingin ramai, ada yang bisa bantu. Tapi kamu harus disiplin. Setiap malam tertentu, kamu beri yang diminta." Raka menelan ludah. "Apa yang diminta?"
Awalnya sederhana, jawab pria itu. Ayam cemani, disembelih dengan cara tertentu, di tempat tertentu. Nanti saya tunjukkan. Seno melirik Raka, memberi isyarat agar ia tidak ragu. Dan setelah itu, tanya Raka lagi. Pria tua itu tersenyum tipis, hampir tidak terlihat. Kalau kamu tidak serakah, itu cukup. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, tapi juga seperti jebakan. Raka diam cukup lama. Ia memikirkan warungnya yang hampir tutup, utang yang menumpuk, dan hidup yang semakin sempit. Semua terasa seperti jalan buntu. Aku mau coba, ucapnya akhirnya, pelan. Pria tua itu langsung berdiri, seolah sudah menunggu jawaban itu sejak awal. Kalau begitu, kita mulai malam ini. Di luar, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat hening, seakan sesuatu sedang menunggu untuk dibangunkan. Ritual itu dimulai tanpa banyak penjelasan. Raka hanya mengikuti setiap instruksi dengan perasaan campur aduk antara ragu dan terdesak. Di belakang rumah tua itu, ada tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Tanahnya lembab, seperti jarang terkena sinar matahari. Pria tua itu sudah menyiapkan semuanya. Seekor ayam cemani diikat di dekat sebuah batu datar. Di sampingnya, ada wadah berisi air, dupa yang terus mengepul, dan beberapa benda yang tidak dikenali Raka. Jangan banyak bicara, ikuti saja, ucap pria itu pelan. Raka mengangguk, tangannya terasa dingin saat menerima pisau yang diberikan. Ia sempat ragu sejenak, menatap ayam hitam pekat itu yang diam tanpa perlawanan. Lakukan, kata pria itu lagi, kali ini lebih tegas. Dengan gerakan kaku, Raka menuruti. Darah ayam mengalir pelan ke tanah, sementara pria tua itu mulai melafalkan sesuatu dengan suara rendah. Kata-katanya tidak jelas, tapi nadanya terasa berat, seolah menekan udara di sekitarnya. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Dupa bergoyang, asapnya berputar tidak beraturan. Raka merasakan sesuatu yang aneh, bukan takut, tapi seperti sedang diawasi. Setelah selesai, pria itu mengambil sebagian darah dan mengoleskannya ke batu, lalu ke tanah di beberapa titik. Mulai besok, kamu buka warung seperti biasa, katanya. Jangan lupa apa yang kamu lakukan di sini. Ulangi setiap waktu yang sudah saya tentukan. Raka hanya mengangguk. Ia tidak benar-benar mengerti, tapi ia merasa semuanya sudah terlanjur. Keesokan harinya, tidak ada yang langsung berubah. Warung tetap buka seperti biasa. Menu tetap sama, lele goreng, ayam, bebek, sambal, lalapan. Raka melayani tanpa banyak harapan. Hari pertama, masih sepi. Hari kedua, mulai ada 2 atau 3 pembeli yang datang hampir bersamaan. Hal yang sebelumnya jarang terjadi. Hari ketiga, kursi mulai terisi setengah. Raka mulai memperhatikan, tapi masih mencoba bersikap biasa. Hari keempat, warungnya penuh untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Raka berdiri di depan tungku dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia sibuk menggoreng lele dan ayam, tangan bergerak cepat, hampir tanpa jeda. Seno datang membantu, terlihat sama terkejutnya. Ini,
Beda banget, bisik Seno di sela kesibukan. Raka tidak menjawab, ia hanya fokus pada pesanan yang terus berdatangan. Tapi di dalam dirinya, ada perasaan lain yang mulai muncul, bukan hanya lega, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, ia pulang dengan uang yang cukup banyak di tangan. Lebih banyak dari yang ia dapatkan dalam seminggu sebelumnya. Ia duduk di kamar, menatap uang itu lama. Lalu tanpa sadar, pikirannya kembali ke tempat semalam. Ke ayam cemani, ke suara mantra yang tidak ia pahami, dan ke perasaan diawasi yang belum benar-benar hilang. Hari-hari berikutnya, warungnya semakin ramai. Tidak hanya malam, tapi juga sore. Bahkan beberapa pelanggan mulai datang dari jauh, katanya karena katanya enak. Raka tidak pernah merasa masakannya berubah. Resepnya tetap sama, tapi entah kenapa, orang-orang seperti selalu ingin kembali. 2 minggu berlalu, Raka kembali ke rumah tua itu, membawa ayam cemani seperti yang diminta. Kali ini langkahnya lebih mantap, seolah sudah terbiasa. Ritual dilakukan lagi, sama seperti sebelumnya, dan hasilnya tetap sama, bahkan lebih ramai. Sebulan berlalu, warung kecil itu mulai berubah. Raka menambah meja, mempekerjakan 2 orang pegawai. Penghasilannya terus naik, tanpa tanda-tanda akan turun. Ia mulai merasa bahwa semua ini benar-benar berhasil. Namun suatu malam, saat ia sedang menutup warung, salah satu pegawainya tiba-tiba mengeluh pusing. "Aneh, Pak, dari tadi kepala saya berat," katanya sambil memegang pelipis. Raka hanya mengira itu kelelahan. Warung memang sedang sangat ramai akhir-akhir ini. "Istirahat saja," jawabnya singkat. Pegawai itu mengangguk, tapi wajahnya terlihat pucat. Matanya kosong, seperti kehilangan fokus. Saat ia berjalan pergi, langkahnya sedikit goyah. Raka memperhatikannya sekilas, lalu kembali membereskan warung. Ia tidak tahu, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar warung yang ramai. 2 bulan berlalu sejak ritual pertama itu. Perubahan yang terjadi tidak lagi terasa wajar. Warung pecel lele milik Raka kini tidak pernah benar-benar kosong. Dari sore hingga larut malam, kursi selalu terisi. Bahkan beberapa pelanggan rela menunggu, sesuatu yang dulu tidak pernah terjadi. Menu masih sama, lele goreng, ayam, bebek, sambal dengan campuran kunyit khas racikannya. Tapi entah kenapa, orang-orang seperti ketagihan. Ada yang datang hampir setiap hari, ada juga yang membawa teman dan keluarga. Raka mulai menambah pegawai. Dari 2 orang menjadi 5, lalu 8. Semua berjalan cepat, uang masuk tanpa henti. Ia mulai merenovasi warung, memperluas tempat, mengganti peralatan dengan yang baru. Tidak berhenti di situ, beberapa bulan kemudian ia sudah mampu membangun rumah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sebuah mobil terparkir di halamannya. Hidupnya berubah drastis dalam waktu singkat. Seno datang suatu malam, melihat semua itu dengan tatapan campur aduk. "Lo dapat semua ini, cepet banget," katanya pelan. Raka hanya tersenyum tipis. "Ini yang gue butuhin dari dulu."
Tapi lo masih jalanin ritualnya, kan? Pertanyaan itu membuat Raka sedikit terdiam. Masih, jawabnya singkat. Selama itu bikin semuanya lancar, kenapa enggak? Seno tidak langsung membalas. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi mengurungkan niatnya. Jangan sampai lupa batas, ucapnya akhirnya. Raka tidak menanggapi. Ia justru merasa semuanya sudah terkendali. Ritual hanya bagian kecil dari rutinitas. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang perlu ditakuti. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Malam itu, Raka kembali ke rumah tua untuk ritual berikutnya. Seperti biasa, ia membawa ayam cemani. Tapi pria tua itu tampak berbeda. Lebih diam dari biasanya. Kamu telat, ucapnya singkat. Cuma sedikit, jawab Raka. Pria itu tidak membalas. Ia hanya menatap ayam yang dibawa Raka, lalu menggeleng pelan. Ini sudah tidak cukup. Raka mengernyit. Maksudnya, yang kamu minta sudah besar. Yang kamu dapat juga sudah lebih dari cukup. Suara pria itu tetap tenang, tapi ada tekanan di dalamnya. Ada yang harus diseimbangkan. Raka mulai merasa tidak nyaman. Dari awal bilangnya ini cukup. Dari awal kamu juga belum punya apa-apa, balas pria itu cepat. Hening sejenak. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Sekarang, ada permintaan lain. Raka menatapnya, mencoba membaca maksudnya. Tapi ia sudah mulai mengerti arah pembicaraan itu. Apa? Tanyanya pelan. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara lebih rendah. Lebih hidup. Dua kata itu cukup membuat Raka diam. Ia menarik napas panjang. Saya gak mau yang aneh-aneh. Pria itu menatapnya tajam. Kamu sudah mulai dari awal. Tidak ada jalan setengah. Raka tidak menjawab. Pikirannya mulai kacau. Semua yang ia dapatkan sekarang terasa nyata, rumah, uang, warung yang ramai. Tapi permintaan ini berbeda. Kamu bisa menunda, lanjut pria itu. Tapi tidak bisa menghindar. Malam itu, ritual tetap dilakukan. Tapi ada yang terasa tidak sama. Suasana lebih sunyi, lebih menekan. Bahkan angin pun seperti enggan bergerak. Raka pulang dengan perasaan berat. Untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, ia merasa ada sesuatu yang mulai keluar dari kendalinya. Beberapa hari setelah itu, salah satu pegawainya tidak masuk kerja. Awalnya Raka mengira hanya sakit biasa. Tapi kabar yang datang justru berbeda. Dia kecelakaan, Pak, tadi pagi, kata salah satu pegawai lain. Raka terdiam. Parah. Pegawai itu ragu sejenak sebelum menjawab. Meninggal, di tempat. Suasana mendadak sunyi. Raka berdiri tanpa kata. Pikirannya kosong, tapi di dalamnya muncul satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Waktu kejadian itu bertepatan dengan malam setelah ritual terakhir. Ia mencoba menolak menghubungkannya, tapi semakin ia menghindar, semakin jelas kaitannya terasa. Malam itu, saat warung kembali ramai seperti biasa, Raka berdiri di depan tungku dengan tangan yang sedikit gemetar. Api tetap menyala, pesanan tetap datang. Tapi untuk pertama kalinya, semua itu tidak lagi terasa seperti keberuntungan.
Setelah kejadian itu, Raka mulai mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya kebetulan. Kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja. Ia terus mengulang pikiran itu setiap kali bayangan wajah pegawainya muncul. Warung tetap berjalan seperti biasa. Bahkan semakin ramai. Tidak ada penurunan, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Justru sebaliknya, jumlah pelanggan terus bertambah. Namun suasana di dalam warung mulai berubah. Beberapa pegawai terlihat lebih sering mengeluh lelah, padahal jam kerja tidak berbeda jauh. Ada yang tiba-tiba diam saat bekerja, menatap kosong ke satu titik sebelum kembali bergerak seperti biasa. Raka sempat memperhatikan, tapi selalu memilih mengabaikannya. Sampai suatu malam, satu kejadian kembali terjadi. Seorang pegawai yang baru bekerja 2 minggu tiba-tiba jatuh di dapur. Tubuhnya kaku, napasnya terputus-putus. Semua panik. Raka langsung membawanya ke rumah sakit. Hasilnya cepat. Serangan jantung. Jawaban itu membuat Raka tidak langsung bereaksi. Usia pegawai itu masih muda, tidak punya riwayat penyakit serius. Gak mungkin, gumamnya pelan. Tapi kenyataan tidak bisa dibantah. Pegawai itu meninggal malam itu juga. Raka pulang dengan langkah berat. Kali ini ia tidak bisa lagi menganggap semuanya kebetulan. 2 kejadian dalam waktu berdekatan, dengan pola yang hampir sama. Dan semuanya terjadi setelah ritual. Malam itu, Raka tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu rumah barunya yang besar, tapi terasa kosong. Uang ada, semua kebutuhan terpenuhi, tapi pikirannya tidak tenang. Akhirnya ia memutuskan kembali ke rumah tua itu. Pria tua sudah menunggunya, seolah tahu Raka akan datang. "Ada yang ingin kamu tanyakan," ucapnya tanpa melihat. Raka tidak basa-basi. "Itu, bagian dari ini." Pria itu diam sejenak, lalu menjawab, "Keseimbangan." Jawaban yang sama. "Kenapa harus mereka?" Suara Raka mulai naik. "Mereka cuma kerja. Kamu yang memilih jalan ini," balas pria itu tenang. "Bukan mereka." Raka mengepalkan tangan. "Saya gak pernah setuju soal itu." "Kamu setuju sejak kamu mulai," jawab pria itu, kali ini menatap langsung. "Hanya saja kamu tidak mau tahu sampai sekarang." Hening. Kata-kata itu terasa menekan, tapi sulit dibantah. "Apa masih bisa dihentikan?" tanya Raka akhirnya. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan, lalu berhenti di depan Raka. "Bisa, tapi semua yang kamu dapat akan ikut hilang." Raka terdiam. Warungnya, rumahnya, semua yang sudah ia bangun dalam beberapa bulan terakhir. "Dan kalau dilanjutkan?" tanyanya lagi, suaranya lebih pelan. Pria itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Permintaan akan meningkat, sampai benar-benar seimbang." Raka menelan ludah. Ia mulai mengerti maksud sebenarnya. Tidak ada batas. Malam itu, Raka pulang tanpa banyak bicara. Pikirannya dipenuhi pilihan yang sama-sama berat. Beberapa hari ia mencoba menunda ritual berikutnya. Ia sengaja tidak datang ke rumah tua itu. Ia berharap semuanya berhenti dengan sendirinya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Warungnya tetap ramai, bahkan lebih dari biasanya.
Namun di saat yang sama, satu persatu pegawainya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ada yang tiba-tiba sakit tanpa sebab, ada yang mengeluh mimpi buruk setiap malam. Dan suatu pagi, satu kabar kembali datang. Seorang pegawai ditemukan meninggal di kamar kontrakannya. Tidak ada tanda kekerasan. Dokter menyebutnya mendadak. Raka tidak lagi kaget. Ia hanya berdiri diam saat mendengar kabar itu, dengan perasaan yang sudah berubah menjadi satu hal pasrah yang bercampur takut. Malamnya, ia kembali datang ke rumah tua itu tanpa diminta. "Kamu sudah tahu jawabannya," kata pria tua itu sebelum Raka sempat bicara. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya. Ia hanya berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Apa yang harus saya lakukan?" Udara di ruangan itu terasa semakin dingin. Dupa kembali menyala, asapnya naik perlahan. Dan malam itu, keputusan yang diambil Raka bukan lagi tentang bertahan hidup, melainkan tentang apa yang bersedia ia korbankan untuk mempertahankan semuanya. Keputusan itu tidak diucapkan dengan lantang. Raka hanya mengangguk pelan malam itu, tapi pria tua di depannya sudah mengerti. Tidak ada lagi penjelasan panjang. Tidak ada lagi pilihan lain yang ditawarkan. "Mulai sekarang, jangan tunggu," ucap pria itu datar. "Yang diminta, harus kamu siapkan." Raka tidak bertanya bagaimana caranya. Entah karena sudah paham, atau karena ia memilih untuk tidak tahu terlalu banyak. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di permukaan. Warung tetap ramai, bahkan semakin terkenal. Orang-orang menyebut pecel lele Lamongan milik Raka sebagai yang paling beda. Rasa sambalnya dianggap lebih kuat, lebih nagih. Ayam dan bebeknya selalu habis sebelum tengah malam. Jumlah pegawai kembali bertambah, menggantikan yang hilang satu persatu. Dan disitulah semuanya mulai terasa semakin jelas. Raka mulai memilih. Awalnya halus. Ia memperhatikan pegawai yang tidak punya keluarga dekat di kota itu, yang jarang pulang, yang tidak banyak dicari orang. Ia tidak langsung melakukan apapun. Tapi setiap kali ritual mendekat, selalu ada satu kejadian. Kecelakaan, sakit mendadak, atau sekadar kabar, meninggal dalam tidur. Semua terdengar wajar di permukaan. Tapi Raka tahu waktunya selalu sama. Ia berhenti menghitung berapa banyak yang sudah hilang. Karena setiap kali ia mencoba mengingat, pikirannya terasa sesak. Sebagai gantinya, ia fokus pada apa yang ia miliki. Rumahnya kini lebih besar lagi. Mobil bertambah. Warungnya bahkan membuka cabang kecil di tempat lain. Semua terlihat sempurna. Sampai suatu malam, sesuatu berubah. Saat ritual berlangsung, suasana terasa berbeda. Tidak seperti biasanya yang hanya sunyi, malam itu terasa lebih penuh. Dupa menyala lebih cepat habis. Angin berputar tanpa arah. Dan untuk pertama kalinya, Raka mendengar suara lain. Bukan dari pria tua itu. Bisikan pelan, saling tumpang tindih, seperti banyak orang berbicara bersamaan tapi tidak jelas. Raka menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. "Jangan lihat," kata pria tua itu tegas. "Tapi, fokus."
Raka mencoba menenangkan diri, tapi suara itu semakin jelas. Ada nada marah, ada yang seperti memanggil namanya. Dan di antara semua itu, ada suara yang terasa familiar. Seperti pegawai-pegawai yang dulu bekerja padanya. Raka mulai mundur selangkah. "Apa ini?" tanyanya. Suaranya tidak lagi tenang. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menyelesaikan ritual, lalu berdiri. "Kamu pikir semua selesai setelah diberikan?" ucapnya pelan. Raka menatapnya, napasnya mulai tidak teratur. "Mereka tidak benar-benar pergi." Kalimat itu membuat suasana seketika terasa lebih berat. Raka menggeleng pelan. "Ini gak ada di awal." "Kamu tidak tanya?" balas pria itu singkat. Sejak malam itu, Raka tidak pernah benar-benar tenang lagi. Di warung, ia mulai melihat bayangan di sudut-sudut gelap. Sekilas, seperti seseorang berdiri di dekat dapur. Tapi saat dilihat lagi, tidak ada apa-apa. Di rumahnya, suara langkah kadang terdengar di lorong saat malam. Padahal ia sendirian, dan yang paling sering, mimpi. Ia melihat mereka, pegawai-pegawai yang dulu bekerja, berdiri diam dengan wajah pucat, menatap tanpa ekspresi. Tidak marah, tidak juga sedih. Hanya menunggu. Hari demi hari, rasa takut itu tumbuh. Tapi anehnya, ia tidak berhenti. Warungnya tetap buka, ritual tetap dilakukan. Karena setiap kali ia mencoba membayangkan berhenti, ia teringat satu hal. Semua yang ia punya akan hilang. Suatu malam, saat warung sedang sangat ramai, Raka berdiri di depan tungku seperti biasa. Tangan sibuk menggoreng lele dan ayam, asap naik seperti hari-hari sebelumnya. Seorang pelanggan memanggil, memuji rasanya. "Enak banget, Pak. Beda dari yang lain." Raka tersenyum tipis. Di belakangnya, di sudut dapur yang gelap, ada bayangan berdiri diam. Kali ini lebih jelas, lebih dari satu. Dan saat Raka tanpa sengaja melirik ke arah itu, bayangan-bayangan itu seperti ikut menatap balik. Ia kembali menghadap ke depan, pura-pura tidak melihat. Api tetap menyala, pesanan terus berdatangan, warung tetap ramai. Namun di balik semua itu, Raka tahu satu hal yang tidak bisa lagi ia hindari. Ia tidak lagi menjalankan usaha. Ia hanya sedang membayar sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar lunas.